Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Bu Nurmi di muatan pelajaran matematika kelas 5 Dena KD 3.4 dan 4.4. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, membaca dan membuat Dena dengan skala dengan benar. Kedua, menentukan lokasi berdasarkan Dena dengan benar. Yang ketiga, mengetahui arah mata angin dan fungsinya dengan benar. Yang keempat, memahami posisi benda, letak suatu tempat atau daerah, serta letak titik dan bangun datar pada bidang koordinat dengan benar. Denah dan arah mata angin. Denah merupakan gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Fungsi Dena hampir sama dengan peta, yaitu memudahkan kita untuk menemukan lokasi sebuah tempat. Akan tetapi, wilayah yang ditunjukkan pada peta sangat luas, sedangkan wilayah pada Dena sangat terbatas. Peta dapat memuat gambar sebuah kota, provinsi, pulau, atau negara tertentu. Dena biasanya hanya menggambarkan lokasi sebuah tempat, letak ruangan dalam rumah, atau letak benda-benda di luar kelas. Membaca Dena sederhana. Dena sering kita temukan pada undangan pernikahan. Tujuannya agar tamu undangan dapat lebih mudah menemukan lokasi tempat acara pernikahan tersebut. Dena juga biasanya digunakan untuk menggambarkan posisi sebuah ruangan dalam lokasi tertentu. Misalnya, Dena ruangan di sebuah sekolah. Untuk menjelaskan atau memahami letak suatu tempat pada peta atau Dena, kita harus terlebih dahulu memahami arah mata angin. Arah mata angin merupakan petunjuk atau pedoman untuk menentukan suatu arah tertentu. Ada 8 arah mata angin yang biasanya kita gunakan pada kompas, peta, atau navigasi. Ada utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut. Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa antara dua arah mata angin membentuk sudut dengan besar tertentu. Antara arah utara dan timur membentuk sudut 90 derajat. Antara arah timur laut dan timur membentuk sudut 45 derajat. Antara arah timur dan barat membentuk sudut 180 derajat. Antara arah barat laut dan tenggara membentuk sudut 180 derajat. Berdasarkan Dena di atas, dapat ditentukan letak beberapa tempat sebagai berikut. Rumah Jessie berada di sebelah selatan rumah Aditya, sebelah utara rumah Mita, atau sebelah timur pasar. Toko buku berada di sebelah tenggara taman bermain. Kantor pos berada di sebelah barat rumah Bayu. Toko roti berada di sebelah timur rumah Rizky. Rumah Mita berada di sebelah barat daya taman bermain. Rumah Bayu berada di sebelah barat laut rumah Jessie dan sebelah barat rumah Aditya.
Menggambar denah letak benda. Hal yang harus diperhatikan untuk menggambar denah atau rumah, yang pertama, tentukan salah satu benda sebagai titik acuan. Yang kedua, tentukan arah mata angin pada bidang gambar. Yang ketiga, gambar letak benda yang dimaksud dari titik acuan. Contoh, buatlah denah sederhana letak beberapa tempat berikut. Puskesmas terletak di sebelah utara rumah Adit. Rumah terletak di sebelah timur sekolah. Rumah Adit terletak di sebelah barat laut toko roti. Penyelesaian. Misalkan rumah Adit sebagai titik acuan, gambarkan rumah Adit tepat di tengah bidang gambar. Buatlah petunjuk arah mata angin pada bidang gambar. Buatlah gambar puskesmas, sekolah, dan toko roti berdasarkan letak rumah Adit sebagai acuan. Posisi benda pada bidang koordinat. Letak suatu tempat atau benda jika digambarkan dalam petak-petak yang tersusun dalam baris dan kolom yang disebut bidang koordinat. Perhatikan bidang koordinat berikut. Kandang sapi terletak pada koordinat A,5. Kandang ayam terletak pada koordinat B,2. Kandang domba terletak pada koordinat D,4. Kandang kambing terletak pada koordinat F,3 dan kandang bebek terletak pada koordinat H,5. Posisi benda pada bidang koordinat. Letak suatu tempat pada denah juga dapat digambarkan dalam bidang koordinat. Perhatikan denah berikut. Sekolah terletak di Jalan Sirsak pada koordinat B,1. Minimarket terletak di Jalan Apel pada koordinat F,3. Dan toko buku terletak di Jalan Kecapi pada koordinat H,5. Posisi benda pada bidang koordinat. Letak suatu tempat pada peta juga dapat digambarkan dalam bidang koordinat seperti pada peta Pulau Bali seperti berikut. Letak titik dan bangun datar pada bidang koordinat. Letak sebuah titik juga dapat digambarkan pada bidang koordinat. Penulisan letak sebuah titik sama seperti penulisan posisi benda pada bidang koordinat, yaitu menggunakan pasangan terurut X, Y, di mana X merupakan sumbu mendatar atau absis dan Y merupakan sumbu tegak atau ordinat. Perhatikan gambar berikut. Titik A berada pada koordinat 4,2. Titik B berada di koordinat negatif 5,0. Titik C berada di koordinat negatif 2, negatif 3. Dan titik D berada di koordinat 6, negatif 2. Penulisan letak koordinat titik-titik pada bidang datar disebut juga koordinat Kartesius. René Descartes atau dikenal sebagai Renatus Cartesius merupakan seorang matematikawan yang memiliki ide dasar dari sistem koordinat Kartesius. Demikian materi kita pada kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih buat yang sudah subscribe and share. Semoga menjadi amal jariah buat kita semua. Tetap semangat walau belajar dari rumah ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.